Oke cuy, seperti yang kalian minta melalui tab komunitas, kali ini Mimin hadir untuk menjelaskan dan mengulas manhwa dengan rating yang lumayan tinggi dengan cara yang menyenangkan, informatif, dan menghibur untuk membantu para ucuy lebih memahami detail yang mungkin terlewatkan saat membaca. Secara keseluruhan Mimin mencoba menjelaskan dengan cara yang paling sederhana yang Mimin bisa, sembari menambahkan masukan dan fakta menarik. Buktikan jika kalian menyukainya, dan tembusin hingga 10.000 views. Dengan begitu Mimin akan melanjutkannya dengan durasi yang sangat panjang. Cerita dimulai dengan menggambarkan dinding tua yang menakutkan. Di samping furnitur kayu yang bobrok, serangga kadang-kadang terbang masuk melalui ventilasi. Saat seekor serangga terbang, lewat seorang anak laki-laki mengungkapkan rasa iri terhadapnya. Dia menangkap serangga di antara tangannya, memeriksa sisa-sisa serangga itu, kemudian menjilatinya. Dia pun berhenti sembari mengomentari kepahitannya. Dia menyebutkan bahwa dia telah menghabiskan seluruh hidupnya di tempat ini, selalu terjebak di sini ditemani lampu-lampunya yang berkedip. Karena namanya tidak pernah disebutkan, maka kita akan memanggilnya sebagai Ucuy. Ucuy menulis pengenalan diri untuk jika suatu saat nanti dia bisa meninggalkan ruangan bawah tanah ini. Ucuy menyatakan bahwa pengenalan diri biasanya dimulai dengan nama, tetapi dia tidak tahu namanya karena tidak ada yang pernah memanggilnya dengan nama. Dia melirik sebuah foto dan berkomentar bahwa dia seharusnya memiliki identitas, menunjukkan fakta bahwa dia ada bersama ibu dan ayahnya. Dia dipisahkan dari ibunya tak lama setelah ia lahir. Hal itu terlihat jelas dari senyum cerahnya di dalam foto tersebut bahwa ibunya pasti sangat mencintainya. Ayahnya menyela pikirannya dan mengatakan bahwa ibunya telah tiada. Ucuy balik bertanya, apa maksudnya? Ayahnya menjelaskan bahwa dia meninggal tak lama setelah kelahirannya dengan melompat dari jembatan. Ayahnya mulai tertawa sehingga membuat Ucuy marah. Ucuy menyatakan bahwa meskipun pria ini adalah ayahnya, tapi dialah yang telah mengurungnya untuk mencegah Ucuy melarikan diri. Ruang bawah tanah ini memiliki banyak pintu, masing-masing pintu memiliki kuncinya sendiri, dan ayahnya lah yang menyimpan semua kuncinya. Ayahnya menyatakan dia tidak akan pernah membiarkan Ucuy keluar dari sini. Ayahnya bertanya, apakah dia belum menjelaskan alasan ibunya melompat dari jembatan? Ucuy tampak ketakutan. Ayahnya kemudian mengambil seonggok kue dan mendorongnya ke wajah Ucuy. Dia melanjutkan bicara bahwa ibunya takut pada dunia tempat dia tinggal. Dia menggunakan kue sebagai metafora untuk dunia, kemudian memecahkannya dan mengklaim bahwa kiamat akan datang. Wajah Ucuy tampak gelisah. Ayahnya menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan Ucuy keluar karena dia mencintainya. Dia tidak tega kalau harus melihat puteranya menderita. Ucuy gemetar karena marah. Dia mengatakan kalau semua itu adalah bohong dan hanya alasan yang konyol. Dia menuntut agar ayahnya berhenti berbicara buruk tentang ibunya. Apakah ayahnya berpikir Ucuy akan mempercayainya setelah apa yang dia lakukan pada Ucuy? Ayahnya menjawab bahwa itu terserah Ucuy, apakah dia akan mempercayainya atau tidak. Kemudian dia menyita buku catatan Ucuy yang berisi pengenalan dirinya. Buku itu pun dibakarnya dan berkata kalau Ucuy tidak akan pernah melihat siang hari. Ucuy Marucuy mencoba menghentikannya, tetapi ayahnya mengabaikan dan hanya menyisakan seonggok abu. Ucuy mempertanyakan bagaimana bisa orang seperti itu bisa menjadi ayahnya. Ayahnya menyatakan bahwa Ucuy tidak seharusnya berkata seperti itu. Ayahnya bersikeras bahwa ini semua dia lakukan adalah untuk kebaikan Ucuy. Ucuy diam dan ikuti saja, tegas ayah pada Ucuy. Kemudian Ucuy diminta untuk mengikutinya sewaktu mereka berjalan menyusuri lorong. Ucuy memperhatikan bahwa ini terjadi pada waktu yang sama setiap hari. Bahkan dari ventilasi yang mengarah keluar, dia tidak mendengar apapun kecuali suara dia dan ayahnya. Mereka hanya berdua di ruang bawah tanah yang luas ini. Saat ayahnya mulai menulis di papan tulis, Ucuy berkomentar, mengapa semua ini terus saja diulang setiap saat? Lagi-lagi ayahnya berkata, cukup diam dan ikuti saja. Satu hal yang membuat Ucuy bertahan dalam kehidupan yang monoton ini, dia tersenyum pada sebuah buku dan berkata bahwa dia dapat membaca buku dari perpustakaan untuk hiburan. Dia lebih suka buku-buku yang menggambarkan dunia luar. Dia membayangkan seperti apa dunia luar itu. Keajaiban tentang kehangatan sinar matahari dan mimpi berlari melalui rumput dan pepohonan. Dia ingin bertemu orang lain dan memiliki seorang teman, tetapi yang terpenting dia harus menemukan ibunya dahulu. Ayahnya kemudian menendang wajahnya, merampas buku dari tangannya sambil memarahinya karena sudah membacanya.
Ayahnya mengingatkan bahwa hanya buku-buku tertentu yang diizinkan untuk dibaca, dan buku ini adalah tentang dunia luar. Sang ayah menertawakannya, mengejek ketertarikan putranya dengan dunia luar. Kata-kata yang terus diulang bahwa dia dilarang meninggalkan ruang bawah tanah ini. Dia memperingatkan bahwa ketika kiamat terjadi akan ada kekacauan dan kehancuran yang hanya menyisakan abu. Sang ayah bersikeras bahwa ruang bawah tanah adalah satu-satunya tempat untuk bertahan hidup. Ucuy yang frustasi menyatakan bahwa dia lelah dengan kebohongan ini dan juga tentang kiamat yang akan datang. Dia benci dikurung dan disiksa secara fisik. Dia bersumpah untuk melarikan diri meskipun harus menunggu saat yang tepat. Dia berencana untuk mengambil kunci dan melarikan diri sesegera mungkin. Setelah ayahnya pergi, Ucuy terlihat berjuang dengan push up. Keringat mengalir deras di wajahnya. Ayahnya mengkritiknya karena kelelahan setelah menyelesaikan hanya 10 kali push up, meskipun dengan beban berat di punggungnya. Ketika Ucuy pingsan di bawah beban itu, ayahnya mendekat sambil mengulurkan tangan. Bingung dengan gestur yang tampak peduli ini, Ucuy mempertanyakan niat ayahnya. Ayahnya dengan kasar menariknya berdiri, lalu kemudian menendang kakinya hingga terjatuh dan membuatnya menabrak cermin. Dia memperingatkan Ucuy untuk tidak pernah mempercayai siapapun yang mengulurkan tangan untuk membantu, terutama di hari kiamat nanti. Menekankan betapa pentingnya keterampilan tempur untuk bertahan hidup. Sang ayah memperhatikan kurangnya respon dari Ucuy dan memanggilnya lemah. Dia memutuskan untuk mengakhiri sesi pelatihan hari itu dan mulai pergi. Ucuy yang melihat ini sebagai kesempatan. Dia dengan cepat meraih pecahan kaca dan dengan ayahnya yang masih belum sadar, Ucuy bersiap untuk menyerangnya. Dengan cepat dia berlari ke arah ayahnya. Ucuy percaya diri bahwa dia akan bisa membunuhnya dan segera melarikan diri. Tetapi saat Ucuy mendekat, ayahnya tiba-tiba berhenti. Sang ayah rupanya tidak benar-benar lengah. Dia melihat bayangan Ucuy. Dengan senyum bengkok dia berbalik menghadapi serangan yang datang. Ucuy heran melihat ayahnya yang bergerak seperti itu, tetapi tetap melanjutkan rencananya dan mencoba untuk menusuknya. Sang ayah menghindari serangan yang membuat Ucuy keheranan. Sang ayah kemudian berputar, memutar tubuhnya kemudian memberikan tendangan KO pada Ucuy. Sebelum pingsan, Ucuy sempat mendengar sebuah tendangan sebentar. Kemudian suara dari air yang menetes membangunkannya. Dia duduk untuk melihat air di wastafel yang menetes ke dalam ember. Ayahnya datang dan berkomentar bahwa dia akhirnya terbangun. Sang ayah bilang kalau serangan Ucuy tadi adalah upaya yang terbaik, tetapi kemudian mengingatkannya bahwa menggunakan apapun selain tangan kosong membuat pelatihan tidak ada gunanya. Sambil menyeringai, dia menambahkan bahwa hukuman untuk menggunakan senjata adalah 2 kali lipat pelatihan. Sang ayah mengunci pintu sel dan pergi, menasihati bocah itu untuk beristirahat karena besok akan menjadi hari yang berat. Dia tertawa saat lampu redup dan berjalan menyusuri lorong. Bocah itu menyadari sesuatu yang tidak diketahui ayahnya. Saat lampu mati, semua listrik di ruangan berhenti sejenak. Semua kebisingan ikut memudar. Jika dia fokus selama saat itu, dia dapat mendengar hal-hal yang sebelumnya tidak terdeteksi meskipun jauh. Ucuy samar-samar dapat mendengar suara roda berputar, burung-burung berkicau, dan sebuah kota yang ramai. Dari sini dia menemukan 2 hal. Saat ayahnya bilang sudah waktunya tidur, sebenarnya itu masih siang hari di atas sana. Selain itu bumi padahal damai. Ayahnya terus bersikeras bahwa kiamat sudah dekat. Itu semua dia jadikan alasan untuk memenjarakannya. Sudah diputuskan bahwa dia akan melarikan diri dan menemukan ibunya. Setiap kali dia bertanya tentangnya, dia diberitahu bahwa ibunya sudah meninggal. Tetapi sekarang dia tahu kalau ayahnya berbohong. Dia percaya ibunya masih hidup. Dia menarik selimutnya dan bertekad untuk menemukannya. Adegan kemudian beralih ke ayahnya yang berjalan menyusuri lorong sembari tertawa ketika teleponnya berdering. Dia berhenti dan melihat bahwa panggilan itu dari seseorang bernama River. Ekspresinya menjadi serius dan dia bertanya, "Apa?" Kemudian menyuruh mereka untuk lain kali menghubunginya saat Ucuy tertidur. Ayahnya mendengarkan River selama beberapa menit. Ketika River akhirnya berhenti bicara, sang ayah menjawab kalau Ucuy baik-baik saja dan dia masih hidup. Kemudian dia jatuh ke lantai sembari menangis terseduh-seduh dengan apa yang didengarnya. Beberapa saat kemudian Ucuy mendengar kalau ayahnya tertawa. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa suasana hati ayahnya sedang kacau. Merasakan ada sesuatu yang salah karena tidak bisa bergerak, Ucuy segera melihat ke bawah. Dan ternyata dia sudah terikat pada sebuah kursi. Dia berteriak menuntut untuk tahu apa yang terjadi, meminta untuk dilepaskan. Tetapi ayahnya terus tertawa dan mengabaikan permohonannya. Ucuy frustasi. Dia menggertakkan giginya dan bersumpah untuk membebaskan diri. Dia mulai memberontak sehingga menyebabkan tali perlahan mulai putus.
Tunggu! Ucuy mendongak untuk melihat. Ayahnya melotot padanya dengan suara yang dingin. Ayahnya memerintahkan dia untuk berhenti. Ucuy berkeringat dingin mengingat bahwa pelatihan seharusnya 2 kali lebih keras dan bertanya apakah ayahnya ingat. Ayahnya menjawab bahwa rencananya telah berubah. Mulai sekarang dia akan dipaksa untuk duduk di kursi setiap hari. Ucuy panik dan mempertanyakan apa maksudnya. Ayahnya mengatakan bahwa dia berjanji untuk melatihnya agar bisa bertahan hidup. Ayahnya dengan dingin menyatakan bahwa pelatihan sekarang sudah berakhir. Ucuy kembali bertanya, apa yang menyebabkan perubahan mendadak ini? Ucuy putus asa. Dia berpikir bagaimana ini? Dia tidak akan dapat melihat ibunya jika dia tidak bisa melarikan diri. Kemudian dia mengandalkan usahanya untuk membebaskan diri. Ayahnya memperhatikan ini dan bertanya apa yang dia lakukan. Ucuy Marucuy berjuang dengan seluruh kekuatannya dan berhasil memutuskan beberapa tali. Ayahnya yang melihat ini awalnya terdiam, tetapi kemudian mulai tertawa tak terkendali. Tawa yang tampak seperti setan bungkelekan penghuni jeruk purut. Dia melemparkan pukulan dengan retakan seperti cambuk, mengirim Ucuy dan kursi itu ke udara hingga terjatuh. Ayahnya kemudian mengangkat kursi kembali dan dengan tegas mengingatkannya. Bukankah dia diberitahu untuk tidak bergerak? Sembari tertawa sebelum kembali ke sikap normalnya. Tekad Ucuy tak goyah. Dia mencoba melepaskan diri lagi. Namun kali ini ayahnya menendangnya sembari tertawa. Sementara dia berbaring di lantai. Siklus ini berulang beberapa kali. Namun Ucuy Marucuy tidak dapat memahami apa yang mendorongnya untuk terus menolak. Alih-alih berpura-pura patuh, padahal dia sedang menunggu kesempatan meskipun bertaruh nyawa. Dia menolak untuk melepaskan kebenciannya terhadap ayahnya yang telah memenjarakannya dan menyiksanya. Beberapa saat kemudian, Ucuy merasakan tangannya bergerak dan melihat bahwa dia telah terbebas dari tali yang mengikatnya. Gelombang kegembiraan melonjak melalui dirinya, perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia mulai membayangkan ekspresi wajah ayahnya ketika dia berhasil mengalahkannya. Sambil tersenyum dia berbalik untuk menghadapi ayahnya, tetapi dia mendapati ayahnya telah menutup jarak di antara mereka. Ucuy mengharapkan kemarahan atau mungkin kekhawatiran dari ayahnya. Ucuy terkejut ketika dia melihat sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Ayahnya menangis, dan tampaknya dia telah menahan air matanya untuk waktu yang lama. Ucuy jelas terkejut menyadari bahwa ini pertama kalinya. Di balik penampilan luar ayahnya yang keras terletak seorang pria yang sangat rapuh. Dia bertanya-tanya mengapa ayahnya menatapnya seperti itu. Saat ayahnya hendak menyerang Ucuy, bahkan Ucuy tidak mencoba untuk menghindari serangan itu. Saat dia dipukul, Ucuy mulai kehilangan kesadaran. Melalui penglihatannya yang memudar, dia melihat ayahnya mendekat dengan suara gemetar. Ayahnya berharap agar Ucuy dapat mengerti arti dari semua ini. Dia mulai mengingat nasihat ayahnya. Ayahnya selalu menekankan bahwa di antara semua kiat bertahan hidup, aturan yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan ruang bawah tanah ini. Ini adalah tempat yang teraman, yang dilengkapi dengan ribuan mekanisme pertahanan dan sumber daya yang cukup untuk bertahan selama 126 tahun. Meninggalkan tempat yang dipersiapkan dengan baik adalah jalan pasti menuju bahaya. Akhir dunia akan datang tanpa peringatan. Jadi, tinggal di ruang bawah tanah ini adalah keharusan. Saat dia terbangun dan berdiri, dia melihat ayahnya tidak ada di sana. Dia ingat kalau hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Satu-satunya saat ayahnya pergi adalah ketika dia pergi tidur. Ketika Ucuy duduk di dekat dinding, dia merenungkan gaya hidup mereka yang berulang-ulang. Dan situasi saat ini tidak dapat dia pahami apa yang terjadi. Ucuy merasakan bahwa sesuatu yang signifikan akan segera terjadi. Ketika roda berhenti berputar, dia menyadari kecurigaannya benar. Saat pintu terbuka, dia melihat semua pintu di lorong sekarang terbuka tanpa ada seorang pun yang melihat. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia abaikan. Dia berlari menyusuri lorong, berpikir ayah pasti sudah menghentikanku sekarang jika dia ada di sini. Jadi, dia pasti tidak ada. Dia berlari ke ujung lorong untuk mencapai tangga. Ketika dia melihat ke atas, dirinya berseru, "Aku menemukannya." Dia mulai memanjat, berharap dapat melihat cahaya matahari. Saat mencapai puncak, dia menyingkirkan penutup dan mendengar suara mobil. Saat muncul dari lubang, dia menyipitkan mata untuk melawan kecerahan. Ucuy tertegun melihat pemandangan kota yang normal dengan orang-orang yang menjalani hidup mereka dengan damai. Jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya dapat meloloskan diri. Seorang pria mendekat dan bertanya, mengapa dia ada di tengah jalan? Ucuy senang saat melihat orang lain. Menyadari dia harus tetap berhati-hati bahwa ayahnya mungkin akan segera menyadari ketidakhadirannya. Dia memutuskan untuk berlari dan memberi jarak sejauh mungkin di antara dia dan ayahnya.
Saat dia menjelajahi kota, dia merenung. Aku telah memimpikan momen ini sepanjang hidupku, melarikan diri dari ruang bawah tanah untuk benar-benar bebas. Sampai sekarang tampaknya mustahil, tetapi tetap terasa aneh saat pintunya terbuka dengan mudah. Dia berhenti untuk merenungkan itu karena ayahnya tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Dia bertanya-tanya apakah ayahnya sengaja agar pintu tetap terbuka. Dia menggelengkan kepalanya, menolak gagasan itu dengan berpikir itu tidak mungkin. Karena dialah yang membuat aturan untuk tidak pernah meninggalkan ruang bawah tanah. Ucuy kemudian mengamati sekelilingnya, mengamati orang-orang yang menjalani kehidupan normal mereka. Para siswa yang bersekolah, anak-anak bermain dengan gembira dan tersenyum di mana-mana. Dia merenungkan bagaimana ini bisa terjadi. Jika saja ayahnya tidak menipunya soal kiamat, Ucuy tahu bahwa semua ketakutan tentang kiamat itu tidak ada artinya. Karena semua orang bersenang-senang saat ini. Tawa mereka tenggelam oleh suara kepakan sayap burung. Satu pikiran bergema di benaknya, akhirnya datang tanpa peringatan. Orang-orang melihat ke atas dengan tidak percaya. Balon sesaat mengaburkan pandangan Ucuy. Tetapi saat balon itu melayang, dia melihat sesuatu di langit mulai mengaburkan matahari. Orang-orang mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Dari objek aneh seperti planet itu, angin puyuh terbentuk. Pemeriksaan lebih dekat mengungkapkan beberapa angin puyuh terbentuk secara bersamaan menjangkau bumi seperti tentakel. Kepanikan terjadi saat balon itu semakin dekat. Orang-orang berspekulasi tentang sifatnya. Beberapa berpendapat kalau itu mungkin bulan. Ucuy mempertanyakan kecerdasan mereka dengan menunjukkan cahaya yang terang yang berasal darinya, yang ia identifikasi sebagai mata monster yang melotot ke arah mereka. Namun itu bukan hanya satu monster. Tentakel tersebut sebenarnya adalah ribuan monster yang menyerang bersama. Saat mereka mendekat, Ucuy mengingat nasihat ayahnya untuk tidak pernah pergi kecuali ke lokasi ruang bawah tanah. Itu kemudian dikonfirmasi karena suatu alasan. Monster-monster itu langsung menuju ke ruang bawah tanah sebelum menyebar ke bagian lain bumi. Membuat aturan pertama menjadi usang. Mereka menyerang melalui ruang bawah tanah yang padat, lalu mulai menyebar di permukaan. Beberapa orang lumpuh akibat syok. Menyaksikan salah satu dari mereka dicengkram tentakel monster. Pria itu berteriak, tetapi tidak ada yang berusaha melarikan diri. Mulut monster itu siap melahapnya. Tidak ada yang mampu lari. Mereka semua menyaksikan pria itu dimakan dan hanya menyisakan kepalanya. Kerumunan menunggu. Pria itu berguling sebelum ketakutan dan kepanikan menguasai mereka. Mereka mulai berteriak dan berlari, mempertanyakan apa yang terjadi. Beberapa ketakutan. Sementara pria ini tanpa sadar sedang mendengarkan musik. Sementara yang lain berlari melewatinya. Sosok raksasa melemparkan batu ke orang yang melarikan diri. Monster lain yang menutupi paku dengan mudah mengiris manusia menjadi dua. Berbagai jenis monster muncul dan dengan mudah mengakhiri kehidupan manusia. Seorang pria berteriak untuk segera memanggil polisi. Ucuy mendengar suara yang menakutkan. Teringat ayahnya yang mengatakan bahwa pada saat kiamat dunia akan dipenuhi dengan darah dan jeritan yang hanya menyisakan abu. Apa yang dulunya jalan yang damai telah berubah menjadi pemandangan yang mengerikan. Ucuy melihat makhluk besar menghancurkan gedung pencakar langit. Raksasa itu menegaskan bahwa kehidupan normal mereka sudah berakhir. Reruntuhan kota dipenuhi dengan lebih banyak monster yang turun. Ucuy menyadari bahwa ayahnya selama ini benar. Dia mulai meragukan ketidakpercayaannya. Dia bertanya-tanya apakah ibunya mungkin benar-benar sudah mati. Dia berdiri di sana lumpuh karena ketakutan. Gelombang monster yang siap memakan semua orang yang ada di kota ini. Saat Ucuy mendengar suara yang menakutkan lagi, tiba-tiba sebuah tangan mencengkramnya dan menariknya untuk menjauh. Rupanya itu adalah ayahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana ayahnya bisa menemukannya. Ayahnya hanya mendesaknya untuk terus berlari tanpa henti. Monster-monster itu semakin dekat. Ucuy menyaksikan seorang pria di belakang mereka diserang. Dia dan ayahnya membelok dari sudut ke sudut hanya untuk menghindari lebih banyak monster. Ayahnya melompati pagar dan menyuruh Ucuy untuk mengikutinya dengan seksama. Mereka berlari melawan kerumunan menuju jembatan yang jauh di sana. Monster-monster yang bervariasi dalam bentuk dan ukuran melahap warga sipil di sekitar mereka. Beberapa membunuh tanpa pandang bulu. Ucuy terus berlari melewati orang-orang yang berdiri membeku ketakutan. Saat mereka menaiki jembatan, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa. Semua orang telah dilahap oleh monster. Dia memperingatkan ayahnya bahwa monster-monster itu mendekati mereka. Tetapi ayahnya bersikeras untuk terus berlari karena ini satu-satunya jalan untuk keluar dari kota ini. Gelombang monster
sekarang mengejar mereka ke atas jembatan. Tiba-tiba seekor monster mencengkram kaki Ucuy yang menyebabkan rasa sakit yang hebat. Dia berteriak bahwa jika mereka tidak melepaskannya, dia akan mati. Ayahnya menggunakan pintu mobil untuk memutuskan lengan monster itu sehingga jatuh dari jembatan. Ucuy memegangi pergelangan kakinya yang terluka, dan pada saat ayahnya mengecek kakinya, jembatan berguncang akibat beban monster yang mendekat. Ucuy mencoba untuk berdiri dan bertekad untuk terus berlari. Tetapi dia menyadari bahwa celah di antara mereka dan para monster semakin mengecil. Dia hampir pingsan. Sesekali dia melihat ke atas untuk melihat ayahnya yang mengawasinya. Ucuy memberitahu ayahnya untuk terus maju dan menyelamatkan dirinya sendiri. Ketika ayahnya mulai bergerak, Ucuy merasa pasrah karena mengira ayahnya meninggalkannya seperti biasa. Tetapi ayahnya mengelurkan tangan dan mendesaknya untuk bangun. Ucuy bingung dan bertanya mengapa ayahnya tidak meninggalkannya. Ayahnya bersikeras bahwa dia punya rencana yang sangat mengejutkan. Ucuy meragukannya, tetapi saat melihat kepercayaan di mata ayahnya, Ucuy terdiam. Segera dia meraih tangan ayahnya. Bersamaan dengan itu, ayahnya menariknya dan mendesak Ucuy untuk berlari. Saat mereka mulai berlari, Ucuy berbalik untuk bertanya tentang rencana ayahnya, tetapi merasakan sesuatu di tangannya. Ayahnya berteriak bahwa tidak ada waktu untuk menjelaskan. Mereka harus segera melarikan diri dari jembatan ini. Ucuy mengakui hal ini dan terus berlari. Saat semakin dekat dia ke sisi lain, jembatan semakin berguncang hebat. Penyangga jembatan patah akibat berat beban monster. Kabel jembatan itu putus, menyebabkan bagian jembatan dan beberapa monster, mungkin termasuk ayahnya, jatuh ke bawah. Ucuy berdiri di tepi jembatan sembari memanggil-manggil ayahnya. Tidak yakin tentang apa yang terjadi padanya, tetapi dia ingat ayahnya mengatakan dia punya rencana. Ucuy bertanya-tanya apakah ini yang dia maksud. Dia mempertanyakan mengapa ayahnya menyiksanya sekian lama hanya untuk menyelamatkannya. Sekarang kakinya gemetar dan tubuhnya mulai lemas. Ucuy menyatakan kalau dia telah selamat, tetapi sekarang apa tujuan dia bertahan hidup? Semua mimpinya tentang kehidupan di atas telah padam. Tidak ada kedamaian dan keindahan di sini. Tujuan yang paling berharga untuk bertemu ibunya tetap akan menjadi mimpi yang tidak mungkin tercapai. Dia mulai menangis dan mempertanyakan mengapa ayahnya berusaha keras untuk menyelamatkannya. Dia bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan selanjutnya karena ini tampaknya lebih buruk daripada penjara tempat dia dibesarkan. Dia teringat ayahnya yang memberikan catatan. Dia melihat tangannya dan perlahan membukanya untuk melihat apa yang tertulis. Dia berhenti menangis setelah membaca catatan itu. Saat menatap sisa-sisa jembatan, tiba-tiba seekor monster mulai merangkak keluar dari tebing. Ucuy ketakutan dan mencoba lari, tetapi merasakan sakit yang hebat di kakinya. Dia meraih pagar dan menyadari monster itu semakin dekat sampai mereka berdua jatuh dari jembatan. Ucuy berguling-guling di tanah bersamaan dengan monster itu. Kemudian dia mencoba untuk berdiri, tetapi staminanya terkuras. Saat monster itu mulai bangkit, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dia menyerah dan percaya bahwa dia akan mati. Tetapi kemudian secercah harapan menyala kembali dalam dirinya. Dia mulai menangis sambil melihat catatan itu dan bertanya-tanya mengapa ayahnya baru sekarang mengungkapkan bahwa ibunya masih hidup. Ketika monster itu berdiri, dia merasakan gelombang adrenalin. Ucuy berdiri dengan tekad untuk hidup. Dia bersumpah untuk tidak menyerah dan akan menemukan ibunya. Tetapi pertama-tama dia harus berurusan dengan monster di depannya. Dia mengingat pelajaran dari ayahnya tentang bagaimana manusia tidak memiliki pengetahuan untuk bertahan hidup secara mandiri. Monster itu menyerangnya, sementara dia ingat ayahnya mengatakan bahwa bahkan jika mereka selamat, itu hanya masalah waktu sebelum mereka mati. Saat monster itu menyerang, dia bertanya kepada ayahnya, bagaimana dia harus menangani ini jika kata-kata ayahnya benar? Dia akan tidak berdaya dan harus menerima kematiannya. Saat tinju monster itu semakin dekat ke wajahnya, waktu tampaknya melambat. Ucuy mengingat semua yang diajarkan ayahnya tentang serangan balik, menghindari pukulan itu dengan melompat ke belakang monster. Momentum dari pukulan itu menyebabkan monster tersebut menghentikan dirinya sendiri agar tidak meluncur dari tebing. Ucuy terkejut karena telah berhasil menghindarinya, tetapi monster itu bersiap untuk serangan lain. Dia ingat ayahnya mengatakan bahwa Ucuy berbeda dari yang lain. Perbedaan utamanya adalah Ucuy tahu persis apa yang harus dilakukan untuk bertahan hidup. Ucuy berhenti dari gemetar dan mulai tenang, menyiapkan dirinya ke posisi bertarung untuk menghadapi monster itu. Monster itu menyerang dan siap untuk melawan.
Saat monster itu melayangkan pukulan, Ucuy meluncur di bawah serangannya, menghentikan langkahnya dengan meraih paku yang dia perhatikan sebelumnya. Dia menarik paku itu keluar dari tanah dan menyerang monster itu. Saat monster itu berbalik untuk menangkapnya, Ucuy dengan mudah dapat menghindar. Dengan paku yang dipegangnya, dia berbalik untuk menusukkan paku tersebut tepat ke kepala monster itu dan berhasil membunuhnya. Adegan bergeser ke bagian lain. Kota sekarang sepenuhnya dibanjiri oleh monster dengan hanya menyisakan puing-puing. Di bawah tanah beberapa orang yang selamat sedang berbicara. Mereka menyebutkan bahwa sekarang polisi seharusnya sudah bertindak karena sudah 4 hari mereka di sini dan merasa beruntung. Tetapi persediaan makanan mereka menipis. Seorang gadis melihat temannya yang pendiam. Mereka pasrah karena mungkin segalanya tidak akan berubah. Seorang pria mengatakan kepadanya bahwa dia sudah membuat semua orang jadi tidak nyaman. Wanita ini menjawab padahal dia tidak berbicara keras. Dia mengklarifikasi bahwa yang dia maksud adalah temannya mungkin sudah mati. Dia kemudian mengatakan kepadanya untuk melupakannya dan berjalan pergi sambil menyebutkan bahwa gadis itu mungkin tidak waras. Seorang gadis sekolah mendekatinya dan mengatakan kalau dia tidak dapat menemukan makanan. Laki-laki ini menjawab bahwa mereka harus menemukan makanan jika mereka ingin tetap di sana. Wanita ini mengatakan masih ada satu tempat yang tersisa untuk diperiksa yang dia lewatkan sebelumnya. Jadi dia akan pergi ke sana lagi. Pria itu tersenyum dan berterima kasih padanya. Semua orang lelah menjaga diri dari monster dan wanita ini adalah satu-satunya yang bersedia membantunya. Dia bilang mereka harus terus berharap dan mencoba mengeluarkan semua orang dari sana. Wanita ini terdiam dan berjalan ke dua orang yang sedang berbicara. Dia bertanya apakah mereka menemukan makanan. Mereka saling melirik dan mengeluarkan sandwich sambil berkata mereka menemukannya sebelumnya. Gadis itu merobek plastik dan salah satu yang lain menyuruhnya menunggu. Tetapi mereka mulai makan. Dia bertanya apa yang mereka lakukan. Bukankah mereka berjanji untuk berbagi makanan? Gadis yang lain berkata bahwa hanya orang-orang yang membosankan yang membuat keputusan itu. Sementara mereka tidak pernah setuju. Dia memberitahu mereka bukankah baru kemarin mereka makan dari porsi yang dibagi. Pria itu berkata bahwa dia tidak mengingatnya. Gadis itu menggertakkan giginya dan mengancam akan melaporkan mereka. Pria itu berdiri dan mengancamnya untuk jangan coba-coba memberitahu mereka. Jika tidak, maka rasakan akibatnya. Wanita ini menjawab kalau itu tidak ada gunanya karena dia pandai melarikan diri. Jadi, mereka tidak akan bisa menangkapnya. Saat pria itu mulai mendekatinya, tiba-tiba teriakan terdengar dan mereka semua berbalik dengan rasa takut yang luar biasa. Wanita itu berkata kalau itu berasal dari jauh, jadi mereka mungkin akan baik-baik saja. Dia berkomentar bahwa ketakutannya tidak berdasar. Si pria kemudian memperhatikan gadis sekolah itu yang terduduk gemetar. Dia mengejeknya karena beberapa saat yang lalu wanita itu begitu percaya diri. Tetapi sekarang terlalu takut untuk bergerak. Dia melihat beberapa makanan yang tertinggal dan segera pergi ke pria yang dia temui sebelumnya. Pria ini bertanya apakah dia memeriksa area tersebut dan bagaimana hasilnya. Meskipun dia memiliki makanan di sakunya, perutnya yang keroncongan mengkhianatinya untuk berbohong. Wanita ini berkata kalau dia tidak menemukan apapun. Pria ini menjawab kalau itu tak masalah, yang penting semuanya aman. Tetapi kelegaan mereka berumur pendek karena monster menerobos masuk ke dalam ruangan. Gadis sekolah itu terjatuh tetapi dengan cepat bangkit kembali. Rasa takut menjalari tubuhnya saat dia melihat monster itu mendekati si pria. Pria itu merangkak ke arahnya sambil mengelurkan tangan memohon untuk diselamatkan. Namun gadis itu berlari sembari meminta maaf. Pria itu terus memanggilnya saat dia diserang, tetapi dia mengabaikannya. Pasangan dari sebelumnya mulai berlari juga. Mereka melihat siswi sekolah itu berlari lurus ke arah monster lain. Wanita itu menyarankan untuk menggunakan gadis itu sebagai umpan. Saat gadis itu berlari mendekati monster, wanita itu memanggilnya idiot. Monster itu berayun ke arahnya dan dia menghindari serangan dengan gerakan tak terduga. Hal itu kemudian mengejutkan semua orang dengan kelincahannya. Pria itu mengingat ucapannya saat dia diancam. Dirinya menyadari kalau ucapannya itu bukanlah gertakan semata. Pada akhirnya mereka berdua jadi santapan monster lain. Sementara gadis itu berhasil menemukan tempat berlindung saat dia jatuh ke bawah, berharap monster akan meninggalkannya sendirian. Dia kemudian melihat Ucuy duduk di dekatnya dan mengira Ucuy adalah mayat. Dia berteriak dan mendorongnya, tapi dia bergumam, mengungkapkan bahwa Ucuy masih hidup. Namun monster berada tepat di depan mereka sehingga membuatnya ketakutan. Monster itu mendengarnya berteriak. Saat monster itu mulai merangkak ke arah mereka, dia gemetar ketakutan tetapi segera meraih kerah Ucuy dan menyeretnya pergi untuk bersembunyi.
Saat monster itu mulai pergi, gadis ini berseru berterima kasih pada Tuhan karena monster itu akhirnya pergi. Dia mendesah lega karena masih hidup. Kemudian dia melihat bahwa Ucuy sekarang sudah bangun. Gadis ini berteriak yang menyebabkan Ucuy melompat ke belakang. Ucuy bertanya siapa dia dan apa yang dia lakukan padanya. Gadis ini bingung. Ucuy hanya mendengar nasihat ayahnya untuk tidak mempercayai siapapun. Gadis ini menjelaskan bahwa dia menyembunyikannya dari monster. Ucuy beranggapan bahwa ayahnya mungkin benar dan dia harus menghindari manusia. Dia mempertanyakan bagaimana dia bisa mempercayainya. Karena perutnya keroncongan, dia pun jatuh ke lantai. Mengakui kalau dia belum makan selama 5 hari dan sudah mencapai batasnya. Gadis ini mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya makanan. Ucuy kebingungan karena dia tidak bertanya. Gadis ini menjelaskan karena Ucuy tampak lapar. Gadis ini ingin mengklarifikasi ketika makanan jatuh dari sakunya. Dia mulai gemetar dan gugup. Ucuy bertanya tentang itu, tetapi si gadis mencoba memikirkan untuk menutupinya. Ucuy benar-benar tidak tahu benda apa itu, tetapi rasa lapar mendorongnya untuk bertanya apakah itu makanan. Gadis ini dengan cepat menyangkalnya. Dia bilang Ucuy pasti salah. Dia terus mencoba menyembunyikan kebenaran dan meledek Ucuy karena tidak bisa mengenali makanan. Mengira dia mungkin melarikan diri, Ucuy memanggilnya pembohong. Dia pikir dia akan percaya pada manusia, karena semua manusia adalah pembohong. Gadis ini menyadari telah meremehkan nalurinya. Anak laki-laki itu menilai dari reaksinya, menentukan kalau itu adalah makanan. Dia bilang dia membutuhkannya dan akan mengambilnya dengan paksa jika perlu. Dia dengan enggan memberinya setengahnya. Dia bersikeras tidak bisa memberi lebih banyak lagi karena hanya tersisa setengah. Ucuy bertanya-tanya jika demikian mengapa dia mau berbagi. Sebagai gantinya gadis ini menuntut Ucuy membayarnya kembali 4 kali lipat dari apa yang dia terima. Ucuy setuju dan mulai memakan bagiannya lalu bersiap untuk pergi. Gadis ini bertanya kemana tujuannya. Ucuy memutuskan untuk pindah karena sekarang staminanya sudah pulih. Gadis ini mempertanyakan kemana dia akan pergi dengan situasi seperti ini. Dia mengatakan kepadanya bahwa ini adalah lingkungannya. Dia tahu daerah ini dengan baik. Jadi, tidak ada tempat untuk pergi karena monster akan segera memakannya. Saat Ucuy menghentikan langkahnya, gadis ini bertanya mengapa dia berhenti. Ucuy bertanya apakah dia benar-benar tahu daerah ini. Gadis ini membenarkan kalau dia tumbuh di sini. Ucuy kemudian bertanya apakah dia tahu di mana kereta bawah tanah. Setelah menyelinap sebentar, dia bertanya-tanya kenapa situasinya jadi begini. Dia menyesal telah berbagi roti dengannya. Karena penasaran dia bertanya mengapa dia ingin pergi ke kereta bawah tanah. Dia menjelaskan kalau tempat itu aman dan pasti terdapat barang-barang untuk bertahan hidup. Kemungkinan mereka tidak terlihat oleh monster. Yang pasti, kereta bawah tanah membuat monster sulit mendeteksi manusia. Gadis ini merasa aneh, bagaimana bisa orang seperti dia yang sebelumnya tidak mengenali roti bisa mempunyai pengetahuan seperti itu. Gadis ini bilang kalau lokasinya di sini, tetapi tampak bingung. Dia yakin ini adalah lokasinya. Ucuy mempertanyakan apakah dia menipunya. Dia mengklarifikasi bahwa ini bukan kereta bawah tanah, tetapi gadis itu segera mencari pintu masuk dan menyuruhnya untuk menunggu. Saat dia mencarinya, dia malah dikejutkan oleh seorang lelaki tua yang menyuruhnya untuk diam. Lelaki itu mengungkapkan dia datang karena mendengar kebisingan. Ucuy bertanya, siapa kau? Apa jangan-jangan kau kakek Sugiono yang kukagumi? Lelaki tua itu menegurnya karena bersikap tidak sopan, kemudian menyuruh mereka untuk mengikutinya. Gadis itu bertanya kemana mereka akan pergi. Lelaki tua menjawab bukankah mereka sedang mencari sesuatu. Dia menuntun mereka melewati puing-puing dan menuruni eskalator. Setelah itu terlihat kereta bawah tanah yang mereka cari. Gadis itu terkejut saat melihat begitu banyak orang di sana. Lelaki tua itu berkomentar bahwa dia tidak bisa melupakan kejadian itu. Berpikir monster akan muncul secara acak. Dia tahu tidak ada tempat untuk bersembunyi, tetapi dia menemukan lokasi ini saat melarikan diri. Itu murni secara kebetulan. Dia menemukannya saat mencari obat di permukaan. Ucuy mengamati sekitarnya. Dia mencatat bahwa rencana awalnya adalah untuk membuat pangkalan subway, tetapi ada terlalu banyak orang di sini. Dia mengamati berbagai individu dan beberapa di antaranya tenggelam dalam keputusasaan. Yang lain mengungkapkan sisi gelap mereka, sementara satu orang ini tidak bisa dia pahami. Semakin banyak orang di sana, maka semakin banyak potensi ancaman. Dia harus mengatur semua ini. Dia merasakan bahwa tidak ada satupun dari mereka yang akan membahayakan dirinya.
Ucuy memiliki insting untuk mengidentifikasi ancaman yang mirip dengan kemampuannya untuk mendekati monster seperti ayahnya. Dia dapat merasakan aura, dan di sini tidak ada seorang pun yang memancarkan ancaman. Mungkin akan aman untuk tinggal, karena tidak ada dari mereka yang tampaknya mampu menyakitinya. Pikirannya terganggu oleh seorang lelaki tua yang mengumumkan saatnya untuk perkenalan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hang Beom. Dia adalah seorang dokter. Beom menjelaskan bahwa dia sedang mencari obat dan bertemu dengan mereka berdua. Dia kemudian menanyakan nama mereka. Karena Ucuy tetap diam, jadi gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Haru. Beom memuji namanya dan memperhatikan seragam sekolahnya. Beom menebak kalau Haru bersekolah di sekolah menengah virtual. Haru kemudian mengkonfirmasi ini dan bertanya apakah dia tahu sekolah itu. Beom menjawab bahwa rumah sakitnya berada tepat di seberangnya. Namun Haru tidak ingat kalau ada rumah sakit di sana. Beom kemudian menoleh ke Ucuy, memperhatikan pakaiannya yang compang-camping dan menanyakan namanya. Ucuy menjawab bahwa dia tidak punya nama. Beom terkejut, mengira kalau itu lelucon, dan dia pun tertawa. Beom mengatakan kalau Ucuy dapat memberitahunya lain kali. Tiba-tiba seorang pria bergegas masuk dan mengumumkan bahwa situasi telah memburuk. Seorang pria yang terluka bersandar di dinding dan mengungkapkan kelegaan saat melihat Beom. Beom menilai lukanya dan mencatat bahwa meskipun mereka telah menghentikan pendarahan sebelumnya, kondisinya memburuk sangat cepat. Dia menyatakan bahwa operasi harus segera dilakukan untuk mencegah infeksi dan fatal. Beom segera menyiapkan peralatan bedahnya sambil mendisinfeksi lukanya. Ucuy berkomentar bahwa dia pernah membaca tentang dokter profesional yang merawat orang dengan bayaran. Sementara sekarang di dunia tanpa uang, apa yang dia dapatkan sebagai imbalan atas jasanya? Beom terkejut dan menjawab bahwa dia tidak membutuhkan imbalan apapun. Semua orang dibuat terkejut dengan jawabannya. Beom menjelaskan bahwa tugas dokter adalah untuk membantu yang terluka. Dia meyakinkan mereka bahwa dia jarang gagal dalam operasi. Pria yang terluka itu menangis dan berterima kasih kepada Beom kemudian memeluknya. Ucuy bingung dan bertanya mengapa Beom membantu tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dia bertanya-tanya apakah manusia sebodoh itu atau mereka secara alami berperilaku seperti ini. Beom memperingatkan pria itu untuk tidak membuka kembali lukanya. Pria itu hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi saat melihat kata dokter hewan di jaket Beom, dia terkejut. Beom memberitahu pria itu bahwa operasinya akan menyakitkan, tetapi ini perlu dilakukan. Pria itu mulai panik dan bersikeras bahwa dia tidak menginginkan operasi. Beom menekankan bahwa tanpa operasi, dia akan mati. Pria itu mempertanyakan bagaimana dokter hewan dapat melakukan operasi pada manusia. Beom dengan percaya diri menyatakan bahwa karena manusia adalah hewan, karena itu dia mampu melakukan operasi. Pria itu masih enggan dan protes, tetapi Beom mendesaknya untuk tenang. Untuk mencegah kondisinya memburuk, Beom meminta obat bius dan seorang gadis menjawabnya bahwa mereka tidak punya. Kemudian Beom mengambil batu bata dan bam! Dengan sedikit sentuhan, Beom berkata, "Sudah waktunya untuk tidur." Saat melihatnya, Ucuy menyimpulkan bahwa dia sudah salah. Ternyata semua manusia memang berbahaya. Ucuy pergi ke tempat yang tenang, berpikir bahwa dia telah membuat keputusan yang tepat dengan tidak melihat operasi. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan selanjutnya, menyadari bahwa yang tersisa hanyalah foto masa kecil dengan catatan di belakangnya dan mengatakan kalau ibunya masih hidup, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Saat melihat foto itu, dia merasa tidak nyaman karena ada bunga-bunga aneh seperti alien di latar belakangnya. Bahkan ketika dia berada di ruang bawah tanah, dia penasaran dan mencari buku yang berkaitan dengan bunga untuk mencari informasi, tetapi tidak menemukan apapun tentang bunga-bunga ini. Jika bunga-bunga ini hanya tumbuh di area tertentu, dia mungkin dapat mengetahui di mana foto itu diambil. Untuk mencari tahu, dia perlu menemukan seorang yang ahli di bidang bunga, karena ini adalah satu-satunya petunjuk, jadi dia harus menyimpannya dengan baik. Seekor serangga terbang di wajahnya. Dia menepisnya lalu mencicipinya dan berkomentar bahwa itu masih terasa pahit. Di ruangan lain, seorang gadis menoleh ke bosnya dan mengatakan kalau dia telah mengumpulkan semua orang. Pria itu mengatakan sudah waktunya untuk memulai. Dia memerintahkan mereka untuk membawa yang lain dan jika perlu, gunakan kekerasan. Warga sipil bingung tentang alasan mereka dikumpulkan. Satu orang bertanya kepada pria itu mengapa mereka diperlakukan kasar tanpa penjelasan apapun. Tetapi pria itu mengabaikannya. Dia melotot ke arah wajahnya untuk menanamkan rasa takut. Pria itu mengklaim bahwa dia bisa membaca pikiran orang dengan melihat mata mereka. Dia melihat ketakutan di mata orang itu tersembunyi jauh di balik eksterior yang tangguh.
Orang ini berteriak pada pria itu untuk menjauh, namun pria itu malah meninju perutnya dan mengatakan bahwa kebenaran selalu terungkap. Orang itu terlempar ke belakang dan membuat semua orang ketakutan. Ketika pria itu mengangkatnya, dia berkata, "Inilah yang ingin aku lihat, ketakutan yang sebenarnya." Orang itu memintanya untuk berhenti, namun seorang bawahannya memberitahu bahwa beberapa orang sudah hilang. Dia bertanya, "Siapa?" Wanita ini menjawab, "Dia adalah lelaki tua, seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan orang yang terluka juga menghilang." Pria ini frustasi dan mengatakan kalau dia akan menanganinya sendiri. Dia ingin melihat reaksi mereka ketika dia menemukan mereka. Bawahannya bertanya apa yang harus dilakukan dengan pria itu. Bosnya mengatakan untuk mengusirnya, tetapi pria itu memohon untuk diampuni dan bersedia untuk melakukan apapun yang mereka minta. Mereka mulai menuju ke tempat Ucuy berada. Kita melihat Ucuy saat ini tergeletak di lantai, bingung tentang kapan dia tertidur. Dia berkomentar bahwa dia tidak beristirahat dengan baik selama berhari-hari karena harus melindungi diri dari monster. Namun dia sekarang bingung, tidak yakin di mana dia berada. Dia mencoba menekan kakinya ke bawah, tetapi tidak bisa merasakan tanah. Ucuy bertanya-tanya apa mungkin monster sudah menelannya. Tetapi dengan cepat menepis gagasan itu, keringat menetes dari dagunya ke lantai. Dia takut mungkin telah dikonsumsi oleh monster. Tiba-tiba sesuatu mulai melilit lengannya dan meraih lehernya. Dia berjuang untuk melarikan diri, tetapi benda aneh itu menghalangi jalan keluar. Dia berteriak dan terbangun. Ucuy menyadari kalau itu hanya mimpi, tetapi terasa sangat nyata. Di depannya berdiri seorang pria dengan bekas luka dan anak buahnya. Ucuy bertanya siapa mereka. Pria dengan bekas luka memberinya waktu 2 menit untuk mencapai pusat stasiun, mengancam akan mengeluarkannya jika dia gagal. Salah satu anak buahnya memperingati untuk bergegas atau itu bisa beresiko. Ucuy segera bangkit dan pria dengan bekas luka itu mengungkapkan rasa ingin tahu tentang siapa yang bersembunyi, tetapi menganggap kalau itu tidak penting. Ucuy bertanya, jika mereka benar akan mengeluarkannya, bagaimana caranya? Seorang antek dengan tahi lalat mulai menggonggong padanya, tetapi pria dengan bekas luka itu menghentikannya, menyebut ini adalah cara yang menyenangkan. Dia kemudian melihat ke dalam mata Ucuy, memastikan emosi Ucuy yang sebenarnya. Tiba-tiba pria yang terluka itu merasakan sesuatu yang luar biasa sehingga membuatnya terdiam. Si tai lalat memperhatikan reaksi bosnya, kemudian mengatakan kalau Ucuy dalam masalah besar. Seharusnya dia pergi ketika diberi kesempatan. Ucuy dengan percaya diri menyatakan bahwa 2 detik sudah lebih dari cukup untuk menjatuhkan mereka semua. Si tai lalat tertawa, memanggilnya lucu, dan bertanya apakah itu kata-kata terakhirnya. Dia mengeluarkan pisau tetapi bosnya meletakkan tangan di bahu tai lalat. Ucuy menyadari kalau fotonya sudah hilang dan si tai lalat mengejeknya dengan itu. Dia mengatakan tidak berharap menemukan sesuatu yang berharga, tetapi setelah menemukan foto ini, Ucuy marah dan mengancam akan membunuh si tai lalat jika ada goresan pada foto itu. Tai lalat mulai berkeringat dengan gugup. Kemudian bosnya mengambil foto itu dan mengancam akan merobeknya jika Ucuy mendekat. Tai lalat mulai memukul Ucuy sambil mempertanyakan kepercayaan dirinya. Ucuy marah atas dirinya sendiri karena lengah saat tidur, mengakui bahwa manusia lebih berbahaya daripada monster. Tai lalat bertanya pada bosnya apa yang harus dilakukan selanjutnya dan menyarankan agar mereka mengeluarkan anak laki-laki itu. Bosnya menolak sehingga membuat si tai lalat kebingungan. Bosnya menjelaskan bahwa ketika dia menatap mata anak laki-laki itu, dia melihat sesuatu yang berbeda dari yang lain. Kedalaman jiwanya begitu dalam sehingga dia tidak bisa melihat apapun. Dia memerintahkan si tai lalat untuk mengawasinya dengan ketat dan memegang foto itu. Setiap kali mereka mengawasinya, dia harus selalu membawa foto tersebut. Tai lalat mempertanyakan apakah tindakan seperti itu diperlukan. Bosnya dengan tegas menyatakan kalau itu adalah perintah. Tai lalat mengakui kalau dia ketakutan ketika Ucuy hampir menyerang mereka, tetapi itu tidak lagi menjadi masalah karena dengan foto di tangannya, bocah itu akan dapat dilumpuhkan. Saat harus sampai di ruangan itu, dia tampak terkejut. Dia bertanya apa yang terjadi. Lelaki yang terluka itu berkomentar bahwa dia menyelamatkannya dari upaya menemukannya. Haru mulai panik bertanya mengapa mereka mencarinya. Dia malah mengarahkannya untuk melapor ke pusat stasiun. Saat si tai lalat dan yang lainnya bersiap untuk pergi, dia tertawa dan berkata dia akan melihat bocah itu lagi dan menyelidiki fotonya. Haru memperhatikan Ucuy yang duduk di sana. Dia mendekatinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ucuy malah menampar tangannya yang membuat gadis ini menggertakkan giginya. Dia bilang hanya mencoba membantunya untuk berdiri. Ucuy membalas bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya dan menyuruhnya untuk pergi kau, dasar manusia.
Gadis ini bersikeras kalau namanya bukan manusia dan mengingatkannya bahwa dia telah memberitahu nama sebelumnya. Ucuy kemudian berjalan melewatinya dan mempertanyakan, apa perlu mengingat semua itu? Saat ketegangan mulai terasa di antara mereka, Beom datang dan bertanya apa sesuatu telah terjadi. Dengan marah gadis ini menjawab, itu tidak penting. Ucuy memutuskan untuk tidak akan pernah memegang tangan manusia karena ayahnya memperingatkannya untuk tidak mempercayai siapapun yang mengulurkan tangan padanya. Manusia adalah musuh baginya. Kemudian dia memperhatikan tahi lalat dan berpikir akan mengambil foto itu meskipun harus dipaksa. Kalaupun robek dia pasti memasangnya kembali, tetapi dia tidak ingin merusaknya karena foto itu adalah satu-satunya petunjuk penting. Jadi, dia akan menunggu saat orang itu lengah. Bos mereka mengumumkan kepada kelompok itu bahwa mereka punya dua pilihan, mengikutinya atau tidak. Jika mereka memilih untuk mengikutinya, mereka tidak perlu khawatir akan dikeluarkan dari tempat ini. Seperti pria di belakangnya yang mencoba menyebabkan kekacauan, mereka yang berdiri bersamanya tidak akan diperlakukan sebagai pemberontak yang mengganggu kedamaian. Dia tidak akan memaksa siapapun untuk mengikutinya, tetapi jelas bahwa kata-katanya sudah final. Kerumunan tampak takut dan melihat sekeliling untuk melihat keputusan orang lain. Kemudian mereka secara bertahap berpihak pada pria itu. Beom berasumsi bahwa di dunia tanpa hukum ini, yang kuat memerintah yang lemah. Tidak mengherankan hal seperti ini akan terjadi. Pria itu tidak menuntut kepatuhan dari mereka, tetapi apa jadinya jika membangkang? Pada akhirnya mengikuti pria itu tampaknya logis untuk bertahan hidup. Beom yang berkeringat gugup meluruskan dasinya, mengakui bahwa dia telah menjalani hidup yang panjang dan bahwa ketidakpastian sesekali tidaklah buruk. Jika dia bersekutu dengan pria itu, dia mungkin tidak dapat membantu pasien yang membutuhkan. Dia memutuskan untuk tetap mandiri meskipun sendirian. Sembari menghela napas, Haru memutuskan untuk tidak bergabung. Beom terkejut dan memanggilnya bodoh. Haru tertawa dan menunjukkan bahwa dia bukan satu-satunya yang mengambil pendirian. Dia berbalik untuk menunjukkan Ucuy dan yang lainnya juga tidak berpihak pada pria itu. Adegan beralih ke seorang gadis yang bersama Beom. Dia mempertanyakan mengapa dia diabaikan. Dia tidak ingin tetap di sini, tetapi sekarang malah dipaksa untuk bergabung dengan kelompok lain dan mungkin akan menghadapi penyiksaan. Temannya meyakinkannya dengan mengatakan itu tidak seburuk yang dipikirkan. Alih-alih disiksa, mereka mungkin akan dikeluarkan atau dibiarkan kelaparan. Gadis berkacamata menjadi ketakutan dan mulai berteriak, menyatakan kalau mereka akan binasa. Seorang gadis kecil secara tidak sengaja menabrak Beom. Ayahnya kemudian meminta maaf dengan mengatakan dia seharusnya menjaga dengan benar. Beom tertawa dan menyarankan gadis kecil ini untuk mendengarkan nasihat ayahnya. Gadis itu mulai berbicara dalam bahasa asing dan Beom mengatakan kalau dia tidak bisa mendengarnya dengan baik. Dia berteriak kalau orang itu bukanlah ayahnya. Sembari menanduk Beom, dia mengklaim bahwa ayah dan ibunya sedang mencarinya. Pria itu setuju dan mengatakan saat mereka berpapasan, dia memperhatikan kalau anak ini sendirian. Jadi, dia bertindak sebagai walinya sampai mereka menemukan orang tuanya. Sementara itu beberapa pria berbicara dan memperhatikan saat Ucuy memasuki ruangan. Dia memberitahu mereka bahwa bos telah melarangnya masuk dan dia akan menghadapi hukuman jika menolak. Ucuy mengabaikan peringatan itu karena dia harus mencari orang yang sudah mencuri fotonya. Orang-orang diinstruksikan untuk hanya mengambil makanan dalam jumlah yang dijatah dan diperingatkan bahwa mereka akan diperiksa nanti. Gadis ini bertanya mengapa mereka menerima lebih sedikit makanan dibandingkan dengan yang lain. Pria itu menjawab bahwa itu adalah aturan bos dan karena mereka dikurung di ruangan tanpa melakukan apapun, mereka tidak membutuhkan banyak makanan. Aroma makanan tercium ke arah seorang pria yang membangunkannya seperti dalam kartun. Dia bertanya, apakah sudah waktunya makan? Lalu orang lain bertanya tentang tangan kiri bos yang akan kita sebut sebagai Mohawk. Mohawk terkenal karena tidak mengikuti perintah, melakukan hal sendiri, dan membunuh orang dengan senyuman. Mereka mengkonfirmasi reputasinya yang berbahaya dan menyarankan untuk tidak main-main dengannya. Gadis kecil dari sebelumnya tiba-tiba menabrak Mohawk dan menumpahkan makanannya. Kemudian saat mendongak, dia melihat Mohawk yang mengatakan kepadanya bahwa berbahaya untuk berlarian dan sekarang pakaiannya kotor. Dia menginstruksikan untuk mengikutinya.
Melihat itu, orang-orang ini berasumsi bahwa gadis kecil itu akan menjadi korban berikutnya. Mohawk memanggil dan meminta jatah gadis itu. Mereka menjelaskan bahwa jatah dibatasi 1 per orang. Mohawk menawarkan jatahnya sendiri kepada gadis itu sehingga membuatnya berhenti dari menangis. Para pengamat ini berspekulasi bahwa Mohawk mungkin menggunakan ini sebagai bentuk penyiksaan dan akan mengganggunya saat dia makan. Penjaga gadis itu dengan cepat memberitahu untuk berada di belakangnya. Dia meminta maaf kepada Mohawk dengan apa yang sudah gadis ini lakukan. Mohawk dengan marah menuntut untuk mengetahui apa dia melakukan kesalahan. Namun penjaga memutuskan untuk pergi bersama gadis itu. Tetapi dia melirik kembali ke Mohawk yang tampak bingung lalu tersenyum. Adegan beralih ke sekelompok orang yang menjaga pintu. Freckle berbicara dengan haru dan mencatat bahwa tampaknya ada peningkatan pengawasan. Saat Ucuy berpikir untuk pergi mencari fotonya, dia melirik Haru. Namun Haru membuang muka. Dia masih kesal karena Ucuy telah kasar padanya. Freckle memperhatikan perilakunya yang aneh itu. Narasi kemudian melompat ke semua orang yang sedang tertidur. Freckle duduk dan melihat sekeliling dan memperhatikan Ucuy yang duduk di sudut ruangan. Dia mendekatinya dan mengelurkan tangan untuk menyentuhnya, tetapi mulai merasakan sakit saat dia meraih lengannya. Rupanya Ucuy belum tidur sehingga membuatnya terkejut. Ucuy bertanya apa yang akan dia lakukan. Menuduhnya berencana untuk menyerangnya saat dia tertidur. Freckle bertanya-tanya mengapa dia begitu kuat. Dia mengatakan bahwa itu sangat menyakitkan dan dia hanya ingin berbicara dengan Ucuy. Ucuy bingung dan bertanya apa yang dia maksud. Dengan terbata-bata dia menjawab bahwa kedengarannya sepertinya Ucuy belum pernah berbicara sebelumnya. Ucuy menatap kosong dan bertanya apa pentingnya semua itu. Kemudian Ucuy melepaskan tangannya dan menyuruhnya untuk bicara langsung ke intinya. Freckle bertanya mengapa dia selalu menjauhi kerumunan. Apakah Ucuy seorang yang pemalu? Ucuy kesal dan mengatakan untuk berhenti berbicara omong kosong. Dia tidak punya alasan untuk dekat dengan musuh. Freckle bertanya apa maksudnya. Ucuy menjelaskan bahwa dia melihat setiap manusia sebagai musuh dan tidak punya alasan untuk dekat dengan orang-orang yang mungkin akan mengkhianatinya. Freckle mengatakan dia tidak bermaksud menyakitinya, tetapi Ucuy tidak mempercayainya. Berpikir Freckle mungkin bohong. Freckle menerima ini, tetapi dia memintanya untuk berdamai dengan Haru. Ucuy mengatakan kalau dia tidak pernah bertengkar dengan Haru. Freckle bertanya kalau begitu apakah dia bisa bergaul dengannya. Ucuy menjawab bahwa itu masalah yang berbeda. Baginya, Haru tidak berbeda dari orang lain di ruangan itu. Freckle menyebutkan bahwa Haru sering menangis setiap malam, menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu yang memilukan yang tidak dapat dibagikan. Menyiratkan bahwa setiap orang di sana mungkin merasakan hal yang sama. Dia menambahkan bahwa jika Ucuy yang seumuran dengan Haru bergaul dengannya, itu akan lebih baik. Dengan enggan Ucuy menolak. Dia berkata kalau Haru tidak tahu malu karena bersedih adalah untuk orang yang lemah dan lebih baik fokus untuk bertahan hidup. Freckle bertanya apakah dia tidak pernah merasa sedih setelah kehilangan seseorang yang penting. Seketika dia ingat ayahnya saat menyelamatkannya di jembatan. Namun, dia mengatakan kalau dia tidak akan mengalaminya di masa depan karena saat ini dia tidak memiliki siapapun yang dekat dengannya. Freckle berkomentar bahwa tidak merasa sedih karena tidak memiliki siapapun yang istimewa. Tetapi bicara Ucuy terdengar seperti dia sangat kesepian. Freckle meyakinkannya bahwa dia akan sedih jika Ucuy mati. Ucuy terkejut dan mengatakan kalau dia tidak akan mati dan tidak peduli jikapun dia harus mati. Freckle tertawa dan menyebutnya dingin, kemudian mulai batuk-batuk. Beom yang tidur tampaknya menjadi terganggu dengan percakapan mereka. Kemudian Freckle berkomentar bahwa dia mungkin sudah terlalu banyak bicara dan kali ini tidak akan mengganggunya lagi. Dia mendoakannya supaya mimpi indah. Tetapi Ucuy tidak mengatakan apa-apa dan hanya berpikir kalau wanita itu orang yang aneh. Sementara itu si kacamata berpura-pura tidur. Terjebak pada situasi yang melelahkan ini, Ucuy berpikir bahwa sudah sekitar 4 hari sejak dia tiba di sini. Awalnya dia datang hanya untuk mencari tempat untuk beristirahat. Namun karena seseorang telah menahan foto keluarganya, menjadikan catatan itu sebagai sandera, dia tidak dapat melakukan apapun untuk menemukan ibunya. Tai lalat dan teman-temannya sering datang untuk memukulinya untuk bersenang-senang karena mengetahui dia tidak akan membalas. Tai lalat mengklaim kalau ini adalah hukuman karena Ucuy sudah meninggalkan ruangan tanpa izin. Ucuy menanggapi dengan menyarankan bahwa jika itu masalahnya, tai lalat boleh menghukum sepuasnya, tetapi kembalikan foto itu padanya.
Si tai lalat terkejut bahwa Ucuy tidak merasa takut padanya dan malah melihat gambar itu dengan tidak acuh. Ini jelas membuat tai lalat marah, membuatnya berpikir bahwa Ucuy belum cukup atas hukumannya. Ucuy kemudian ingat ayahnya yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya lemah. Mengamati perilaku orang ini, dia percaya dan akhirnya mengerti apa yang dimaksud ayahnya. Setelah pemukulan itu dia bangun dan merenungkan bahwa tidak semua manusia seperti tai lalat dan teman-temannya karena Freckle dan Beom tanpa khawatir tentangnya. Beom mencatat bahwa untungnya Ucuy tidak terluka parah, tetapi menyarankan untuk mendisinfeksi lukanya untuk berjaga-jaga. Namun Ucuy menyela dengan mengatakan itu tidak perlu karena dia telah mengalami yang lebih buruk dari ini. Saat dia duduk, Freckle membawakannya makanan dan air sambil tersenyum sembari mengatakan bahwa itu sarapan. Dia menyebutkan tidak tahu kapan dia akan kembali, jadi dia membelikannya untuknya. Ucuy terkejut dan hampir berterima kasih padanya, tetapi memutuskan untuk tetap diam. Freckle yang penasaran bertanya apa yang akan dia katakan, tetapi dia menjawab tidak apa-apa. Tiba-tiba Freckle mulai batuk dan terlihat sakit dan lemah. Ucuy mengingat perkataannya malam sebelumnya bahwa dia tidak berencana untuk menyakitinya dan akan sedih jika dia mati. Itu kemudian membuatnya bertanya-tanya apakah dia mungkin bisa mempercayainya sedikit. Tiba-tiba dia pingsan, menjatuhkan makanan dan air ke lantai di depan matanya. Beom datang untuk memeriksa. Dia menasihatinya untuk tetap tenang. Beom bilang kalau gejalanya cukup parah dan harus segera diobati. Namun masalahnya adalah dia harus pergi ke permukaan untuk mendapatkan obatnya. Freckle meyakinkannya bahwa itu tidak perlu dan tidak harus baginya untuk pergi ke permukaan. Meski begitu, Beom bersikeras bahwa tanpa obat kondisinya akan memburuk. Pada saat itu seorang Ucuy datang dan tampak bingung kemudian bertanya bagaimana kondisinya. Beom melirik Ucuy dengan bingung, tetapi sebelum dia bisa menjawab, tai lalat dan krunya muncul memanggil Beom dan menyatakan bahwa bos memanggilnya. Tai lalat menyadari kalau Ucuy menatapnya. Ucuy mendesah dalam hati berpikir dia tidak mengerti mengapa bos memanggil Beom. Sebagai ancaman, tai lalat menunjukkan gambar padanya, dan jika gagal, dia akan menanganinya dengan pisaunya. Tai lalat memberitahu Beom bahwa bos telah memerintahkannya untuk merawat orang-orang yang telah terluka di pihak mereka dan mendesaknya untuk bergegas. Beom menjawab bahwa dia tidak bisa mematuhinya. Tai lalat mempertanyakan apakah Beom menentang perintah. Dengan gugup, Beom mengklarifikasi bahwa itu bukan niatnya. Dia akan merawat pasien lain setelah merawat Freckle karena dia lebih membutuhkannya. Tiba-tiba Freckle berdiri mengklaim bahwa dia baik-baik saja dan akan pergi ke permukaan untuk mengambil obatnya sendiri. Beom keberatan dan mengatakan bahwa Freckle tidak akan bertahan hidup di permukaan dalam keadaannya saat ini. Dia bersikeras untuk menemaninya. Tai lalat memperhatikan dan berkomentar bahwa jika ini masalahnya, Beom seharusnya mengatakannya lebih awal. Kemudian tanpa peringatan dia menusuk perut Freckle sembari mengatakan dia bisa membantu jika ini masalahnya. Semua orang di ruangan itu tercengang, mata mereka terbelalak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan Ucuy yang biasanya tidak memiliki emosi dibuat terkejut ketika tai lalat mencabut pisau dari tubuhnya. Freckle terjatuh ke lantai bersimbah darah. Semua orang bergegas menuju tubuhnya. Darah terus mengalir sehingga mencapai kaki Ucuy. Ucuy berdiri tak percaya, merasakan hidup Freckle surut sedikit demi sedikit. Dengan ekspresi khawatir dia bertanya-tanya mengapa manusia mati begitu mudah. Dia hanya menyaksikan kehidupannya memudar secara perlahan. Tiba-tiba Freckle mengejutkannya dengan menyentuh kakinya. Dia kemudian berkata, "Jangan serius begitu. Tidakkah kau mengatakan tidak akan peduli jika aku mati?" Ucuy hanya terdiam saat tangannya jatuh ke lantai dan sekarang sudah mati. Semua orang di sekitar tampak sedih dan khawatir, sementara tai lalat mengutuk karena tangannya kotor dengan darahnya. Beom mengertakkan giginya dan menuntut bagaimana bisa dia tetap acuh tak acuh setelah membunuh seseorang. Dia terus mengatakan bahwa monster tidak hanya ada di permukaan, tetapi di sini juga ada. Tai lalat tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu kasar. Dia berpendapat bahwa bukankah membunuhnya tidak berbeda dengan menyelamatkannya. Dia berkata jika keadaan tetap seperti ini, dia akan mengikutinya ke permukaan. Dia tidak bisa kehilangan dokter mereka hanya untuk menyelamatkan satu manusia yang sekarat. Dia mengatakan Beom seharusnya bersyukur sebagai gantinya bahwa mati dengan cara ini lebih damai daripada dimakan oleh monster. Tiba-tiba tatapannya beralih ke Ucuy yang berdiri membeku. Dia menyeringai dan bertanya padanya, apakah dia sekarang akhirnya takut? Mengejeknya karena bertindak sok kuat sebelumnya.
Ucuy menatap balik dengan mata penuh amarah. Dia tidak merasa takut sedikit pun. Dia melihat pria itu memegang pisau dan bukan gambar. Dengan nada dingin yang mematikan, Ucuy bertanya, "Kau tidak memiliki fotonya?" Tai lalat melirik ke belakangnya di mana gambar itu tergeletak di lantai. Dia mengakui dia pasti sudah menjatuhkannya ketika dia mengambil pisau tadi. Dia kemudian melihat kembali ke anak laki-laki itu. Sambil menyeringai dia bertanya, "Memangnya apa yang bisa kau lakukan?" Tai lalat amat percaya diri, tetapi Ucuy bersiap untuk berlari ke arahnya. Dengan tersenyum, pria ini mengejek, "Apakah kau akan menyerangku?" Atau saat mengedipkan mata sekejap, Ucuy muncul di depannya dengan kecepatan luar biasa. Wajahnya begitu dekat dengannya sehingga seperti mereka akan berciuman. Sembari menjawab pertanyaan pria itu sebelumnya, Ucuy berkata, "Ya, itu benar." Ucuy memberikan pukulan kuat ke wajahnya sehingga membuatnya terpental jauh ke belakang. Saking cepatnya serangan Ucuy membuat teman-teman si tai lalat bahkan tidak bisa bereaksi. Pria itu terlempar ke udara dari pukulan Ucuy. Ucuy melesat begitu cepat dan memberikan pukulan mematikan lagi. Pukulan itu begitu kuat sehingga membuatnya berputar 360 derajat di udara, kemudian berakhir menabrak dinding. Sama sekali tidak memberinya waktu untuk bernafas. Ucuy kemudian mengambil pisau miliknya secepat kilat sehingga membuat semua orang terkejut. Menempelkan pisau ke lehernya dan menusuk kulitnya sedikit. Melihat wajah tai lalat yang terdistorsi dengan ekspresi setengah pingsan, Ucuy menjadi marah karena dia terlalu lemah. Ketika dia pertama kali menyerang, pria itu bahkan tidak bereaksi karena kecepatan yang luar biasa sehingga dia tidak tahu apa yang memukulnya. Ucuy mengutuk dan berpikir bahwa jika dia tahu si tai lalat selemah ini, dia akan mengambil fotonya dengan mudah dan akan mencegah situasi seperti sekarang ini yang dipenuhi dengan nafsu dan darah. Tetapi tiba-tiba dia mendengar kata-kata ayahnya yang mendesaknya untuk membunuh pria ini. Jangan menunjukkan belas kasih kepada musuh yang tidak berdaya. Saat Ucuy bersiap untuk membunuh si tikus tanah ini, Beom menengahi dan menyuruhnya untuk berhenti. Beom memperingatkannya bahwa membunuh tikus tanah tidak ada artinya. Ucuy bingung dan marah. Dia bertanya mengapa dia tidak boleh membunuhnya. Mempertanyakan apakah Beom khawatir tentang pria ini. Beom menjelaskan bahwa kekhawatirannya adalah pada hati Ucuy sendiri. Dia mendesaknya untuk mempertimbangkan apakah membunuh tikus tanah benar-benar perlu. Dia merenungkan kata-kata Beom. Ucuy ingat saat bertanya pada ayahnya apakah ada alasan nyata untuk membunuh manusia. Karena jika dia memukul mereka sampai di ambang kematian, mereka kemungkinan besar akan menahan diri untuk tidak menyerangnya lagi. Ayahnya tertawa dan berkata bahwa dengan memiliki pola pikir yang lemah, Ucuy tidak akan selamat. Ayahnya kemudian mempertanyakan apakah Ucuy takut membunuh manusia. Bocah itu menunjuk ayahnya dan menyatakan bahwa dia tidak akan pernah menjadi seperti ayahnya. Dia bersumpah untuk bertahan hidup dari kiamat dengan caranya sendiri, tidak dengan cara membunuh semua orang yang tidak disukainya. Setelah renungan ini, bocah itu menjatuhkan pisaunya. Beom yang merasa telah membuat keputusan yang tepat. Tetapi bocah itu memberitahu Beom bahwa itu bukan karena kata-katanya, tetapi karena dia merasa bahwa membunuh tikus tanah akan sama buruknya. Tidak ada alasan nyata untuk membunuhnya. Dia berpikir tidak penting apakah Freckle hidup atau mati. Bahkan jikapun dia selamat, itu tidak akan membantu untuk menemukan ibunya. Saat dia merenungkan ini, salah satu teman tikus tanah tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Dia mengira itu adalah saat yang tepat untuk membunuh bocah ini. Tetapi saat dia mengayunkan tongkat itu, dia terkejut menemukan bahwa dia mengenai wajah tikus tanah. Ucuy rupanya menghindari serangan dan menempatkan tai lalat di garis tembak. Bereaksi dengan cepat, Ucuy berbalik dan meninju wajahnya sehingga membuatnya tersungkur ke belakang hingga berhenti di depan temannya. Melihat ini, pria satunya punya ide. Dia mengambil foto keluarga Ucuy. Ucuy bertanya apa yang sedang dia lakukan. Pria itu bertanya apakah foto itu berharga baginya. Dengan tatapan dan ekspresi dingin, Ucuy menjawab, "Terus? Kenapa?" Pria itu dengan hati-hati membersihkan foto tersebut dengan tisu dan mengembalikannya dengan tidak mengatakan apapun. Meskipun mencoba untuk terlihat tenang, tetapi jelas dia merasa takut ketika Ucuy mengambil kembali fotonya. Semua orang memperhatikannya dengan takjub. Beberapa menit kemudian mereka menutupi tubuh Freckle dengan selimut. Kemudian orang tua itu menyebutkan bahwa dia belum melihat gadis kecil dan haru.
Wali gadis kecil itu menjelaskan bahwa mereka telah pergi ke kamar mandi sebelumnya, mengungkapkan kelegaannya karena mereka tidak menyaksikan kejadian mengerikan itu. Tiba-tiba seekor babi menunjuk ke arah Ucuy dan bertanya, bagaimana dia berhasil mengalahkan mereka dengan mudah dan mengapa dia tidak melakukan apapun sampai sekarang. Ucuy menjelaskan bahwa mereka telah menyandra sesuatu darinya. Pria itu bertanya apakah yang dia maksud adalah foto itu dan mempertanyakan seberapa penting foto itu baginya. Ucuy menjawab dengan keras dan serius bahwa itu sangat penting baginya, yang membuat babi itu takut sehingga terdiam. Ucuy kemudian berkata bahwa dia punya sesuatu untuk ditanyakan kepada mereka. Dia menunjukkan foto itu dan bertanya apakah mereka tahu tentang bunga itu. Satu orang berkata tidak ada yang terlintas di pikirannya dan yang lain berkata dia belum pernah melihat bunga yang terlihat seperti itu sebelumnya. Si kacamata bertanya kepadanya di mana foto itu diambil. Ucuy menjawab bahwa alasan dia bertanya karena dia tidak tahu. Si kacamata berkomentar bahwa tidak akan sulit untuk mencari tahu saat ada jaringan internet, tetapi tampaknya mustahil dengan kondisi saat ini. Beom kemudian bertanya kepadanya mengapa dia ingin tahu lokasi foto itu. Ucuy hanya mengatakan bahwa dia jelas ingin pergi ke sana. Beom mengatakan bahwa dengan melihat bagaimana Ucuy bertarung tadi, dia sadar permukaan saat ini dipenuhi monster. Bahkan jika anak laki-laki itu menemukan lokasi tersebut, akan sulit untuk bertahan hidup di luar sana. Tetapi dengan keterampilan yang dia miliki, dia akan bisa bertahan hidup. Hal itu kemudian mengejutkan semua orang. Dalam hati Ucuy berpikir bahwa dia tidak mengharap sebuah pujian. Tiba-tiba pria yang terluka memasuki ruangan dan berkata, jadi ini yang terjadi. Sambil melihat ke anak laki-laki itu, sembari memegang gambar, dia berkata bahwa dia telah memberitahu anak buahnya untuk memegang gambar ini dengan baik. Tetapi tai lalat bahkan tidak bisa mengikuti perintah padahal sederhana. Pria ini mengangkat lengan bajunya dan berkata bahwa itu tidak jadi masalah. Setelah sampai pada titik ini, dia hanya harus menggunakan metode brutal. Dengan kata lain adalah bertarung. Sementara itu di luar, atau lebih tepatnya di permukaan, tidak banyak monster di area tersebut. Tiba-tiba sesuatu muncul dan mulai menggali lubang yang mengarah ke kereta bawah tanah tempat semua orang berkumpul. Seseorang bertanya apakah mereka punya cukup kayu bakar. Setelah mendapat jawaban yang tepat, dia berkata, mereka sekarang bisa memasak makanan yang layak. Dia menggunakan korek api untuk membakar kayu, meminta orang lain untuk meniupnya untuk membuat api lebih besar. Orang itu menolak dengan mengatakan kalau dia sibuk dan menyuruhnya melakukannya sendiri. Di dekatnya ada Haru yang sedang menunggu gadis kecil di dekat toilet. Ketika gadis kecil keluar, dia dengan marah mengeluh bahwa semua orang di sana aneh. Mengapa tidak ada yang mau menyiram toilet? Haru dengan gugup menjelaskan bahwa mungkin bagian pembilasan telah rusak. Orang yang membawa mereka menyebutkan bahwa sudah larut dan mereka perlu kembali. Saat memperhatikan ekspresi Haru, dia mengatakan kepadanya untuk tidak menatapnya seperti itu. Alasan dia melakukan ini semata-mata untuk bertahan hidup juga. Orang yang memasak menunjuk ke arah mereka dan menyuruh temannya untuk melihat karena berpikir mereka sedang cekcok. Tiba-tiba sesuatu jatuh dalam panci. Dia bertanya kepada pria sebelahnya, apakah dia memasukkan sesuatu? Temannya menyuruhnya untuk berhenti bicara omong kosong dan mulai mengaduk. Tetapi kemudian lebih banyak hal mulai jatuh ke dalam panci sampai terbalik. Si juru masak terkejut dan melihat ke atas. Dia bertanya-tanya mengapa banyak batu jatuh dari langit. Saat dia masih melihat ke atas, tiba-tiba sesuatu muncul dan siap untuk memakannya. Adegan beralih kembali ke anak laki-laki dan pria yang terluka. Pria itu melihat ke belakang untuk melihat tai lalat dan temannya yang pingsan. Dia berpikir dalam hati bahwa penilaiannya tentang anak laki-laki ini adalah benar. Dalam pengalaman masa lalunya, ada makhluk mengerikan yang menyimpang dari norma dan sekarang monster yang sebenarnya berdiri di hadapannya. Tiba-tiba salah satu pria memperingatkannya untuk berhati-hati. Dia mengatakan bahwa anak itu lebih kuat ketimbang penampilannya. Pria yang terluka menyikut orang itu, mengatakan dia tidak perlu diberitahu. Saat dia dengan percaya diri mendekati Ucuy dan mengomentari sorot matanya, berpikir bahwa kali ini dia mungkin akan melihat wujud yang sebenarnya dalam matanya. Saat dia mencoba untuk melihat ke dalam, dia hanya melihat kegelapan dan tiba-tiba matanya membelalak kaget. Dia menyadari dia telah salah. Bukan dia yang melihat, tetapi anak laki-laki itu yang menatapnya. Dia merasa seperti kerikil kecil yang dipandang rendah oleh predator yang diliputi teror. Dia tersentak kembali ke kenyataan dan jatuh. Terengah-engah ketakutan di depan bawahannya. Dia bukan anak biasa.
ucapnya dengan gemetar. Dia hampir dikonsumsi olehnya. Semua orang di sekitarnya terkejut. Anak buahnya bertanya-tanya mengapa dia seperti ini. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan keras. Seorang pria berlari terengah-engah meminta bantuan. Dia panik dan mengatakan tidak melihat keberadaan yang lain. Mereka bertanya-tanya tentang darah di tubuhnya. Tetapi pria itu mengatakan dia tidak tahu. Dia hanya tidur siang dan bangun dengan sakit kepala. Ketika dia menyentuh kepalanya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Yang lain melihatnya juga dan bertanya-tanya apakah itu monster. Pria itu dalam krisis mencoba untuk mencari tahu apa yang ada di kepalanya karena itu tidak mau lepas. Tiba-tiba dia berhenti berbicara dan melakukan gerakan breakdance, kemudian membeku. Semua orang menatapnya dengan khawatir. Teror, kebingungan, dan rasa jijik menjelari tubuh mereka. Tiba-tiba monster di kepalanya mengeluarkan tentakel menembus matanya, menyerang seorang pria lalu pergi ke bos mereka. Bos berhasil meraihnya dan meninjunya cukup keras untuk mengirimnya jatuh. Kemudian dia mengambil kapak dari seorang pria di dekatnya. Dan saat monster itu hendak menyerangnya lagi, dia mengayunkan kapak sehingga mengirimnya jatuh ke lantai dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Semua orang tampak kagum karena monster itu berhenti bergerak. Mereka berpikir monster itu sudah mati dan mulai bersorak. Namun bos dalam hati bertanya-tanya dari mana monster itu berasal. Orang-orang mulai mengatakan mereka pikir mereka akan mati dan berterima kasih kepada bos mereka karena telah menyelamatkannya. Pada saat itu hanya bos dan Ucuy yang menyadari monster lain menerobos masuk. Saat debu mengendap, perlahan sebuah sosok mulai terlihat. Semua orang terdiam saat monster berotot humanoid tinggi baru saja memasuki tempat mereka. Mungkin karena mereka menghabiskan begitu banyak waktu di kereta bawah tanah, sehingga semua orang lupa tentang monster di luar. Berpikir mereka tidak dapat ditemukan di sini. Mereka mencoba melupakan kenangan mengerikan dari hari pertama kiamat dan kengerian yang mereka hadapi. Hanya butuh 1 detik bagi mereka untuk panik saat melihat makhluk itu dan berlari untuk hidup. Tiba-tiba bos berteriak agar mereka berhenti dan bertarung. Dia bertanya berapa lama mereka akan terus berlari. Apakah mereka berencana untuk mengulang semuanya lagi? Sambil menunjuk monster itu dia berkata, "Mari kita habisi mereka semua. Mereka bisa mengalahkannya jika mereka bertarung bersama." Mungkin karena mereka telah melihat bos dengan mudah membunuh monster sebelumnya. Atau mungkin kata-kata bos yang menginspirasi mereka. Mereka mulai percaya bahwa mereka bisa melakukannya. Mereka mengatakan tidak punya tempat lain untuk pergi jika mereka melarikan diri. Mereka siap untuk melawan monster itu. Saat mereka bersiap untuk menghadapinya, mereka berpikir bahwa monster bukan lagi objek ketakutan mereka. Sebelum monster itu muncul, mereka merasakan harapan, tetapi harapan kini hancur. Saat mereka menunggu perintah, mereka melihat bosnya berdarah. Mereka terkejut. Mata mereka terbuka lebar saat melihat mulutnya tertusuk oleh monster yang mereka pikir telah dia bunuh sebelumnya. Mereka terkejut. Mengapa monster itu bisa hidup kembali? Semangat mereka kini hancur. Mereka tidak akan pernah bisa selamat kali ini. Seolah-olah rasa putus asa mereka tidak cukup. Banyak monster lain bergegas ke ruangan dan mulai mengamuk. Mereka mulai membunuh orang-orang, membuat kepala dan anggota tubuh berterbangan. Sementara yang lain dimakan hidup-hidup. Monster berotot humanoid menangkap seorang gadis, menjeratnya di area mulut bertulang, menghancurkan tulang-tulangnya dan memakannya hidup-hidup. Saat darah mulai berceceran di mana-mana seperti hujan, reaksi alami manusia adalah kepanikan dan teror yang tidak bisa dibayangkan. Itulah yang dirasakan orang-orang saat ini. Saat mereka berlari tanpa berpikir untuk hidup, di tengah kekacauan dan jeritan, Ucuy berdiri di sana menonton. Sementara babi ini berkata, "Selesai sudah. Hanya masalah waktu sebelum mereka mati." Tiba-tiba wajah seorang gadis muncul di benaknya. Dia khawatir, tetapi sebelum itu Beo menangkapnya. Dia bertanya apa yang akan dia lakukan. Pria ini malah menyuruhnya untuk melepaskannya. Karena anak itu ada di luar sana, dia harus menemukannya. Beom kemudian menyuruhnya menunggu, mengatakan bahwa jika monster telah mencapai pintu masuk, anak itu mungkin sudah mati. Dia berlutut dengan tangan di kepalanya. "Tidak mungkin," ucapnya dengan putus asa. Tiba-tiba Ucuy melangkah maju menuju ke arah monster itu sehingga mengejutkan semua orang. Beom mengejarnya dan bertanya apa yang akan dia lakukan. Menyuruhnya berhenti tetapi Ucuy tidak peduli. Dia terus berjalan melewati orang-orang yang membeku ketakutan, menyiapkan diri ke mode bertarung untuk menghadapi monster. Sementara itu kelompok Haru berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi. Tepat pada saat itu gadis kecil ini menangis, tetapi Haru menyuruhnya untuk diam, mengingatkan jika dia menangis, mereka akan tertangkap. Saat gadis itu berhenti, Haru berpikir dalam hati bahwa dia menyesal, tetapi tidak mampu mengatakannya.
Saat ini dia bersembunyi di tengah kekacauan, akan terbunuh jika ketahuan. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi sendiri, tetapi gadis yang gemetar itu meraih lengan bajunya. Haru ingin menolak tetapi tidak punya pilihan selain membantunya. Dia mengatakan kepada gadis itu untuk tetap di dekatnya. Pria yang bersama mereka melihat mayat-mayat di sekitar dan bertanya pada Haru, apa yang akan dia lakukan? Haru berkata mereka harus melarikan diri. Namun pria itu bertanya kemana mereka bisa pergi, karena tidak ada tempat lagi untuk lari. Haru menjawab bahwa tidak masalah kemana saja selama mereka bisa hidup. Pria itu berpendapat bahwa ada monster di permukaan, dan sekarang bahkan di tempat yang mereka anggap aman. Dia percaya mereka bisa bertahan hidup dengan tekad mereka. Dia berkata bahwa dia tidak bisa hanya duduk dan menunggu kematian. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia akan bertahan hidup. Pria itu kemudian mengomentari tatapannya yang penuh tekad. Dia bisa melihat bahwa dia punya alasan untuk bertahan hidup. Tiba-tiba dia memperhatikan ekspresi ketakutannya. Dengan bingung dia berbalik dan melihat monster yang berdiri mengancam. Gadis kecil itu gemetar. Dia mengumpulkan keberaniannya dan mengatakan kepada mereka untuk menguasai diri dan lari. Pria itu berkata dia tidak punya alasan lagi untuk hidup, tetapi mereka melakukannya. Ketika dia berbalik untuk melihat, mereka sudah berlari untuk hidup mereka. Pria itu tersenyum dan berkata, "Cepat sekali. Setidaknya kalian dengar dulu pidatoku." Kemudian monster itu mulai menyerangnya dan teriakannya bergema di seluruh gedung. Sementara itu seorang pria dengan kapak mencoba menyerang monster berotot itu, tetapi tampaknya tidak menyakitinya. Seorang gadis juga menusuknya berkali-kali, tetapi dia menyadari usahanya tidak berpengaruh. Dia jatuh ke lantai sambil berkata dia tidak bisa melakukannya lagi dan akan menunggu kematiannya. Tiba-tiba Boy mulai berjalan melewatinya. Dia bertanya-tanya, ada apa dengannya? Di depannya orang lain sedang ditusuk oleh tentakel monster yang telah mengambil alih tubuh bos sebelumnya. Ketika bocah ini sedang mendekat ke arah monster, wanita itu berpikir dia hanya meminta untuk dibunuh karena bahkan bos tidak bisa mengalahkannya. Saat monster itu meluncurkan banyak tentakel ke arahnya, dia dengan mudah menghindarinya dan meraih dua dari mereka. Sementara yang lain menyentuh tanah. Tentakel lain hendak menembus bagian belakang lehernya, tetapi Ucuy melompat tinggi di udara menghindarinya. Dia mendarat dengan anggun dan mengikat tentakel yang dipegangnya lalu melemparkan ke belakang. Ketika monster itu menyerangnya lagi, dia tidak bisa menghampirinya karena semua gerakannya sudah diperhitungkan. Dia menenangkan semua tentakel itu, kemudian mendekat dan merobek monster itu keluar dari tubuh bos. Gadis itu terkejut karena Ucuy telah menghentikan monster itu, tetapi dia mengatakan tidak ada yang berubah karena sebelumnya monster itu masih bisa hidup. Monster ini berteriak untuk menarik perhatian kawanannya, mengarahkan raungan ke bocah itu. Ketika salah satu monster berlari ke arahnya, dia membekukan yang bertentakel dan kemudian lututnya menendang dagu monster itu. Ucuy kemudian berlari ke arah monster besar itu, melompatinya dan datang dari belakang. Dia melihat kapak yang masih tertanam di tubuhnya. Dia mendekat dan mencoba meraihnya, tetapi monster itu merasakannya dan melemparkan darah ke arahnya. Bocah itu kembali tenang dan mengambil kapak tersebut. Monster itu memberontak dan siap dengan sikut mautnya. Mengagetkan si gadis dan Beom yang sekarang khawatir. Tetapi ketika debu sudah mengendap, anak laki-laki itu muncul memegang kapak yang tampaknya tidak terluka sedikit pun. Beom bersyukur bahwa dia masih hidup, sementara gadis itu tidak percaya dia selamat dari pukulan tadi. Yang lain juga melihatnya dalam ketidakpercayaan. Monster yang dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan tubuh yang terus beregenerasi sangatlah berbahaya untuk dilawan. Namun saat ini semua orang berdiri dengan kagum. Anak laki-laki itu berdiri dan akan menghadapi monster itu sendirian. Meskipun dia terlihat sedikit terluka karena pukulan sebelumnya, dia ingat kata-kata ayahnya bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak mati. Bisa manusia, hewan, atau bahkan tumbuhan, setiap makhluk pasti mempunyai benih kehidupan. Ayahnya menyuruhnya untuk mencarinya. Dengan begitu dia akan tahu di mana kehidupan mereka dimulai dan bagaimana cara menghancurkan benih kehidupan mereka. Monster itu menyerbu ke arahnya, tetapi Ucuy lincah seperti kucing, menghindari setiap serangan yang datang. Dan dengan ayunan kapaknya yang tajam, dia menembus tubuh monster itu hingga mencapai benih. Saat dia menghancurkannya, monster itu mulai tersedot ke dalam benih itu. Seluruh tubuhnya diserap ke dalam cahaya terang sampai menjadi bola kecil yang tergeletak di lantai.
Semua orang yang menonton pertarungan itu tercengang, mata dan mulut mereka menganga. Mereka menyaksikan seorang anak membunuh monster tepat di depan mereka. Sementara itu Haru dan gadis kecil sedang melarikan diri. Gadis kecil itu menoleh ke belakang dan melihat monster lain mendekati mereka. Dia mencoba memperingatkan Haru, tetapi Haru fokus berlari secepat yang dia bisa. Saat mereka memasuki lorong, perhatian Haru beralih ke monster besar yang akan melahap seseorang. Secara naluriah, dia melepaskan gadis kecil itu dan melompat turun. Ketika matanya dihadapkan dengan wajah monster itu lagi, dia membeku. Matanya dipenuhi dengan begitu banyak ketakutan sehingga dia tampak setengah sadar. Dalam keadaan takut, dia terus berlari sampai dia mencapai lelaki tua dan yang lainnya. Kemudian bersembunyi di belakang mereka. Dia berhenti dari berlari dan terengah-engah, sementara Beom terkejut melihatnya masih hidup. Dia mengamati bahwa dia tampaknya tidak terluka. Namun, dengan ekspresi khawatir pria ini bertanya, "Tunggu sebentar." Ekspresinya berubah hancur saat dia bertanya tentang anak yang bersamanya. "Di mana anak itu?" Haru sangat terkejut dan trauma untuk menjawab. Tiba-tiba tangisan terdengar dan menarik perhatian semua orang. Gadis kecil itu menangis dan bertanya kemana Haru pergi. Pria itu bergegas bersiap masuk untuk menyelamatkannya. Jika kalian sampai sejauh ini, silakan lanjutkan, tetapi tekan tombol subrek sekarang juga. Buka mata kalian, coy. Bukankah ceritanya sangat mendebarkan? Mimin hanya ingin kalian melakukan sesuatu yang lain untuk Mimin. Silakan tekan tombol subrek sekarang juga. Bukankah kalian merasakannya juga? Cahaya kenyamanan dari kalian terlihat jelas, Ege. Dahlah. Tetapi tiba-tiba berhenti ketika dia melihat monster mendekati anak itu dari belakang. Monster itu begitu dekat sehingga tampaknya nasib anak itu sudah tersegel. Meskipun demikian, dia mencoba lari untuk menyelamatkannya. Sementara Haru masih membeku karena ketakutan. Teriakan keras tiba-tiba bergema ketika Mohawk muncul dari belakang monster tersebut. Dia meninjunya ke samping sehingga mengejutkan semua orang. Dia berhasil mengeluarkan anak itu dari bahaya dan bersiap untuk menghadapi monster itu lagi. Dia mencoba menakuti monster dengan mengancam akan mencungkil matanya. Secara mengejutkan, monster itu pun lari terbirit-birit. Mohawk bingung dan bertanya-tanya apakah dia berhasil. Tetapi Beom mendekat dan mengatakan kepadanya bahwa bukan itu masalahnya. Beom bertanya pada Mohawk apakah dia tidak memperhatikan saat datang ke sini. Alasan mereka semua aman adalah karena bocah itu telah bertarung dan membunuh monster-monster sendirian. Dengan terengah-engah bocah itu berkata, ini adalah yang kedua yang telah dia bunuh sejauh ini. Tiba-tiba monster lain menyerangnya dengan pukulan. Tetapi dia berhasil menghindarinya. Dia terus menjelaskan bahwa dua monster lagi telah muncul. Apa hanya ini yang tersisa? Dia berencana untuk berurusan dengan mereka semua dan memulihkan tempat ini dengan aman. Namun dia sekarang melawan 3 monster. Makhluk-makhluk itu tampaknya tidak memiliki titik buta. Jika serangannya sedikit saja meleset, itu bisa berakibat fatal. Dia mulai khawatir akan lebih banyak monster yang muncul. Jika terus bertarung dengan staminanya saat ini, peluangnya untuk bertahan hidup akan berkurang secara signifikan. Pada saat itu sebuah pikiran terlintas di benaknya. Haruskah aku lari? Melarikan diri akan mudah dan dia mungkin bisa menemukan tempat untuk bersembunyi. Tetapi jika dia meninggalkan manusia di ruangan itu, kemungkinan mereka semua akan binasa. Dia mempertanyakan dirinya sendiri. Jikapun mereka semua mati, mengapa dia harus peduli? Karena manusia adalah musuh baginya. Tiba-tiba bayangan Freckle muncul di benaknya. Pikirannya terganggu dan menyebabkan kewaspadaannya menurun. Ini memberi monster kesempatan untuk dengan cepat berlari ke arahnya, menusuk punggungnya dengan kukunya, membuatnya berguling-guling di lantai, kelelahan dan terluka. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Namun saat monster itu mendekat, tiba-tiba Mohawk berdiri di depannya dan berkata, "Sekarang aku tahu situasinya." Dengan senyum percaya diri dia meminta anak laki-laki itu untuk memberitahunya bagaimana cara mengalahkan mereka. Karena sepertinya anak laki-laki itu tahu cara membunuh makhluk-makhluk ini. Season 1 dari manhwa ini tamat cuy. Jadi bukan Mimin yang menggantung ya. Mari kita tunggu season keduanya. Buktikan jika kalian suka dengan cerita ini dengan cara like, share, dan subrek. Terima kasih dan sampai jumpa.